Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Komputer selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Ibu I. Dewa Ayu Eka Yuliani, Sarjana Komputer, Magister Komputer selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Bapak Dr. David, Sarjana Komputer, Magister Ilmu Komputer dan Sains, Magister Komputer selaku penguji satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Gad, Sarjana Komputer, Magister Komputer selaku penguji kedua saya. Saya Muhammad Iksan dengan NIM 172101842 ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Framework Y pada Penjualan Tembakau di Kedai Udut. Pendahuluan. Kedai Udut merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang penjualan tembakau serta barang pendukung seperti alat linting, kertas tembakau, cerutu, kotak rokok, dan aksesoris lainnya. Produk yang dijual di kedai udut biasanya diambil dari distributor dan petani tembakau. Dalam melakukan penjualannya, kedai udut masih mencatat setiap transaksi ke buku. Hal ini membuat kedai udut tidak mempunyai database yang terorganisir dengan baik dalam hal penyimpanan data penjualan. Selain itu, penjualan pada kedai udut dilakukan dengan cara pelanggan datang langsung ke toko untuk membeli barang yang tersedia atau dengan menggunakan sosial media yang seperti Facebook dan Instagram. Jika pegawai lupa memberi keterangan pada suatu produk yang habis atau sedang dalam pengiriman dari distributor, maka pelanggan yang datang ke toko akan merasa kecewa karena barang yang diinginkan tidak tersedia. Secara tidak langsung, masalah pengolahan data penjualan yang belum terorganisir dan keterbatasan media sarana informasi produk menjadi salah satu penyebab sedikitnya konsumen yang datang membeli ke kedai udut. Perumusan masalah yang bagaimana merancang website penjualan tembakau dan aksesoris menggunakan framework Y pada kedai udut. Adapun batasan masalah, ini memberikan batasan masalah yaitu membatasi masalah yang diberikan merancang website penjualan tembakau dan aksesoris menggunakan framework Y pada kedai udut. Adapun transaksi pembelian akan dilakukan dengan menampilkan bukti pembayaran dari pemesanan yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini memberikan fokus pada permasalahan tersebut agar tepat sasaran dan sesuai tujuan. Penulis akan merancang website pada kedai udut yang cepat dan mudah dimengerti oleh pengguna dalam pencarian produk yang diinginkan, serta memudahkan dan mempercepat proses dalam pembelian produk. Penulis akan mengimplementasikan pola model view controller untuk mempermudah pengembangan website. Adapun bahasa pemrograman PHP versi 8.1.6 dan database menggunakan MySQL. Pemodelan sistem menggunakan UML yang di dalamnya terdapat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Text editor menggunakan Sublime dan web server XAMPP versi 3.3.0 untuk menghubungkan database ke PHP MyAdmin versi 5.2.0 dengan Apache versi 2.4.53. Metode perancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah extreme programming dan metode pengujian black box. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah website pada kedai udut dengan menerapkan konsep model view controller, menggunakan framework Y untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen, sekaligus menginformasikan produk-produk yang ada pada kedai udut. Manfaatnya bagi penulis yaitu melatih kemampuan diri dalam pembuatan aplikasi berbasis website dengan penerapan model view controller menggunakan framework Y. Bagi kedai udut menjadi sebuah inovasi dan alat bantu dalam proses penjualan dan dapat memperbanyak serta memperluas jangkauan pasaran dengan adanya aplikasi toko online berbasis website. Dalam perancangan website terdapat HTML, CSS, JavaScript, PHP, XAMPP,
MVC, Framework Key, Subplan 3. Dalam basis data terdapat MySQL dan PHP-MyAdmin. Pengujian perangkat lunaknya menggunakan black box testing. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut, yaitu mulai dari rumusan masalah, metode penelitian yang dipakai, metode perancangan perangkat lunak, dan hasil yang menghasilkan website penjualan dengan menerapkan collaborative filtering dan framework Key sebagai alat bantu dalam merancang website pada kedai udut. Sekilas tentang gambaran tentang perusahaan kedai udut. Kedai udut merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang penjualan tembakau alternatif dan aksesoris pendukung. Kedai udut di sini berdiri sejak tahun 2020 yang lalu. Pemilik kedai udut yaitu Bapak Adru mengelola bisnis ini dengan Ibu Putri yang mengatur proses bisnis mulai dari menerima pesanan sampai proses transaksi itu tersendiri. Toko ini buka setiap pagi dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Kedai udut menjual berbagai jenis tembakau alternatif dan aksesoris pendukung seperti alat linting, filter rokok, kertas tembakau, lem khusus tembakau, dan alat untuk melinting tembakau. Tetapi dikhususkan penjualan bagi berbagai jenis tembakau alternatif yang harganya relatif lebih terjangkau dengan kemiripan yang hampir sama dengan rokok yang ada di pasaran. Metodologi penelitian. Bentuk dan metode penelitian yang digunakan yaitu bentuk penelitiannya studi kasus, metode penelitiannya design science research atau DSR. Langkah-langkah DSR yaitu identifikasi masalah dan motivasi, definisi tujuan dan solusi, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Metode pengumpulan data di sini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data di sini terbagi menjadi observasi dan wawancara. Metode perancangan perangkat lunak yaitu planning, design, coding, dan testing. Berikut adalah hasil penelitian. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Maka saya akan melanjutkan ke demonstrasi dari website saya. Halaman utama front end atau tampilan yang akan diakses oleh calon pembeli. Terdapat produk-produk yang akan dipajang. Lalu sebelum membeli produk maka kita akan disuruh untuk login terlebih dahulu. Maka kita akan login. Setelah login maka kita akan diarahkan di halaman utama dengan nama user. Jika user ingin membeli suatu produk, maka akan diarahkan ke bagian checkout. User juga dapat melihat produk dan show order. Selanjutnya kita akan ke halaman backend atau halaman dari admin itu sendiri. Pertama-tama kita akan diminta untuk login. Setelah login kita akan diarahkan ke halaman admin home. Terus kita bisa mengubah produk di halaman produk. Kita di sini akan pada halaman produk kita akan mencoba membuat produk baru atau menambahkan produk baru. Setelah itu kita dapat menambahkan dapat ditambahkannya produk terbaru. Setelah itu kita sebagai admin juga bisa menambah atau mengurangi kategori item. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.